مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berkenaan dengan kaifiat atau tata cara sholat jenazah, ingin menguatkan apa yang sudah dan sering kita lakukan berkenaan dengan menyolatkan jenazah, bahwa kaifiat sholat jenazah itu hendaklah orang yang akan mengerjakan sholat jenazah itu berdiri lurus dan berniat menyolatkan jenazah yang di depannya. Lalu mengangkatkan kedua belah tangan sambil membaca takbiratul ihram. Jadi seperti sholat biasa di awal, jadi berdiri lurus, kemudian berniat untuk menyolatkan jenazah yang ada di depan kita. Lalu mengangkat kedua belah tangan sambil membaca takbiratul ihram, itu Allahu Akbar. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mulai membaca Al-Fatihah, itu dalam takbir pertama. Setelah itu membaca takbir lagi dan membaca sholawat Nabi untuk takbir yang kedua. Lalu takbir ketiga berdoa untuk jenazah. Yang biasa kita baca adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagaimana kalau jenazahnya perempuan, apakah harus diganti dengan ha? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hadis yang disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi, memang tidak ada perbedaan jenis kelamin. Harus kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha gitu. Yang diajarkan oleh Nabi adalah yang sampai ke kita hadisnya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, tanpa menjelaskan perbedaan jenis kelamin. Tapi boleh tidak domirnya diganti, kata gantinya diganti dari hu menjadi ha kalau jenis kelaminnya perempuan? Ya boleh-boleh saja. Mungkin untuk mempertegas kayaknya ya, bisi malaikat tak apaleun ya teh awewe gitu, udah dibungkus. Kemudian takbir keempat dan berdoa lagi, dan akhirnya memberi salam. Umumnya takbir yang keempat itu adalah doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sampai di situ. Tapi boleh tidak disambung, coba ada sambungannya. Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Boleh mau dipanjangkan juga, tapi paling tidak tadi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudilluna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Boleh tidak juga kalau jenis kelaminnya perempuan mayatnya itu lalu diganti dengan Allahumma la tahrimna ajraha wa la tudilluna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya boleh-boleh saja. Sebab tidak ada larangan.
mengganti dhamirnya. Lalu berkaitan dengan tempat berdiri imam terhadap mayat pria dan wanita. Menurut sunnah hendaklah imam itu berdiri setentang kepala jenazah laki-laki dan setentang pinggang perempuan. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam itu setentang, sejajar dengan kepalanya. Posisi jenazah kepala di sebelah utara. Kepalanya sebelah utara. Kaki sebelah selatan. Dan imam itu sejajar dengan kepala jenazah kalau itu laki-laki, dan kalau perempuan setentang dengan pinggang. Jadi tengah-tengah. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia, yaitu Anas, menyolatkan jenazah laki-laki, maka ia berdiri dekat kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat lalu dibawa jenazah wanita, maka disolatkannya pula dengan berdiri dekat pinggangnya, tengah-tengah. Lalu ditanyakan kepadanya, beginikah cara Rasulullah SAW menyembahyangkan jenazah? Yaitu bila laki-laki berdiri di tempat seperti Anda berdiri itu, dan jika wanita juga seperti Anda lakukan. Lalu jawab Anas, benar. Jadi seperti itulah cara yang dilakukan oleh Rasul. Berkata Thahawi, cara seperti inilah yang lebih kuat, yang lebih kami sukai, karena dikuatkan oleh bukti-bukti yang telah kami riwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkenaan dengan ini, memang riwayat yang paling kuat adalah seperti itu caranya, dan tidak banyak perbedaan pendapat berkenaan dengan posisi imam. Lalu bagaimana kalau menyolatkan jenazah lebih dari satu? Nah, kalau satu-satu tadi gampang, begitu. Jadi tergantung jenis kelamin, posisi imamnya. Kalau makmum ya biasa saja. Kalau makmum itu kudu nguntui di tukang gitu, gitu enggak juga. Jadi gimana sejajar dengan kepalanya gitu, jadi ikut tukang di belakang nguntui belakang gitu. Berjajar seperti sholat biasa. Jika kebetulan ada beberapa mayat terdiri dari laki-laki atau wanita saja, hendaklah dibariskan satu persatu di antara imam dan kiblat agar semuanya berada di depan imam. Dan hendaklah yang ditaruh dekat imam itu yang lebih utama, lalu mereka disolatkan bersama-sama sekaligus. Jika mayatnya lebih dari satu jenazahnya dan hanya satu jenis, laki-laki ada 10, tapi laki-laki semua, maka mereka dibariskan ke arah kiblat, ke arah kiblat, dibariskan satu persatu di antara imam dan kiblat, agar semuanya berada di depan imam, gitu, di depan. Jangan ada di depan, ada di pinggir gitu. Jadi biar semuanya berada di depan. Jajarkeun gitu. Nah, sementara yang lebih dekat, yang paling dekat dengan imam adalah jenazah yang lebih utama. Jenazah lebih utama itu dalam pemahaman dan pengakuan masyarakat, siapa di antara jenazah itu mereka yang paling tanda petik gitu ya, tanda petik yang dianggap paling utama di antara jenazah yang ada. Dalam konteks agama, mungkin mereka yang jenazah yang lebih paham agama sepertinya gitu. Jadi kalau ada ulama atau ustadz, lalu kemudian ada masyarakat biasa.
Nah, maka yang dekat dengan imam itu adalah yang tadi, yang ustadz tadi itu. Gitu. Demikian juga kalau perempuan. Seandainya mayat itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, boleh disolatkan golongan laki-laki saja dulu. Jadi kalau jenazahnya campur, ada laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak, artinya lebih dari satu, maka boleh dua cara. Yang pertama laki-laki dulu semua, baru kemudian yang perempuan. Cara yang kedua, boleh juga disolatkan sekaligus, laki-laki dan perempuan. Boleh sekaligus, hanya mayat laki-laki disimpan lebih dekat dengan imam. Jadi posisinya kalau ini imam, lalu ini jenazah yang laki-laki, semakin ke sana itu yang perempuan. Jadi seperti sholat, yang paling depan itu adalah yang laki-laki, yang perempuan di belakang. Nah, hanya karena memang mayat itu, jenazah itu harus di depan imam, maka posisi yang belakang itu adalah yang paling jauh gitu dari imam, paling jauh di depan gitu. Seterusnya ke arah kiblat, mayat-mayat wanita gitu. Ini ke arah kiblat. Anggap saja saya menghadap kiblat gitu adalah maksudnya itu. Diterima hadis berdasarkan hadis yang diterima dari Nafi'. Terjemahnya saja panjang hadisnya. Bahwa pada suatu kali disolatkan 9 jenazah terdiri dari laki-laki dan wanita, maka mayat laki-laki ditaruh dekat imam. Selanjutnya arah kiblat, baru mayat-mayat wanita dibariskan satu persatu. Gitu. Tak satu-satu. Di antara mayat-mayat itu terdapat mayat Ummu Kalsum binti Ali, istrinya dari Umar. Juga seorang anaknya yang laki-laki bernama Zaid. Yang bertindak sebagai imam ketika itu ialah Sa'id bin As. Dan di antara makmum terdapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Mula-mulanya anak tadi ditaruh dekat imam, menyuruh supaya yang di depannya itu mayat laki-laki. Ketika saya hendak membantah dan melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah sambil menanyakan, bagaimana sebenarnya? Bagaimana sebenarnya ini? Mereka menjawab, itulah yang menurut sunnah. Ini ada dua hal. Kalau tadi ada campur laki-laki dan perempuan, maka laki-laki itu lebih dekat dengan imam. Yang perempuan itu terus berjajar ke arah kiblat. Nah, tapi jika yang nyampur itu adalah perempuan sama anak laki-laki. Ya, kalau tadi laki-laki dewasa, perempuan dewasa. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang belum dewasa, gitu kan? Yang belum baligh. Nah, di tengah-tengah jenazah wanita yang sudah dewasa, mana yang lebih dekat dengan imam? Di sini disebutkan yang lebih dekat dengan imam itu adalah yang mayat anak laki-laki. Jadi mirip juga dengan sholat biasa. Jadi kalau ada laki-laki dewasa, lalu ada perempuan, lalu ada anak-anak, maka posisi sholatnya adalah laki-laki dewasa di depan, anak di belakang laki-laki dewasa, lalu perempuan di belakang anak-anak. Sholat biasa. Demikian juga berkenaan dengan sholat jenazah, jika yang ada umpama perempuan dewasa dan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu yang lebih dekat dengan imam. Itu kesananya ke depan ke arah kiblat, itu baru kemudian jenazah perempuan. Pada hadis tersebut terdapat petunjuk bahwa jika mayat anak laki-laki disolatkan bersama mayat wanita, yang ditaruh dekat imam itu ialah mayat anak, berikutnya baru wanita.
Pertegas. Dan seandainya berkumpul mayat laki-laki, wanita, dan anak laki-laki, jadi campur, ada laki-laki dewasa, lalu ada anak-anak laki-laki, lalu kemudian ada perempuan dewasa, maka yang ditaruh dekat dengan imam itu adalah yang laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, baru perempuan. Ya, anaknya anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki, baru kemudian perempuan. Berkenaan dengan saf. Disunahkan membentuk saf itu dengan 3 saf. Dengan 3 saf. Jika jamaahnya sedikit, dengan 10 gitu ya, tidak terlalu banyak. Itu atau ya 3-3-3 gitu, atau 4-3-3. Bagaimana kalau 6? Kalau 6 usahakan dibuat 3 saf, 2-2-2. Tapi kalau 5 nggak bisa bikin 3 saf. Sebab nggak boleh satu orang hanya 1 saf. Jadi paling 3-2. Jangan dipaksakan untuk 3. Bikin 2 saja. Itu, bikin 2. Sama juga kalau hanya ada 3 makmumnya. Ya, jangan dipaksakan jadi 2 saf. Gitu. Udah aja nggak jajar tiluan gitu. Jangan depan 2 lalu di belakang 1 gitu. Gitu. Sebab nggak boleh sholat berjamaah hanya 1 orang di 1 saf. Termasuk juga sholat jenazah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Hubairah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang mukmin pun yang meninggal kemudian disolatkan oleh umat Islam yang banyaknya sampai 3 saf kecuali akan diampuni dosanya. Kenapa kemudian disunahkan 3 saf tadi itu jika memungkinkan untuk 3 saf? Artinya kalau dia dari 6 ke atas. Dari 6 ke atas maka diusahakan dibuat 3 saf. Maksudnya adalah ini. Jadi fadilahnya, keutamanya adalah ini. Jadi tidak seorang mukmin pun yang meninggal kemudian disolatkan oleh umat Islam yang banyaknya sampai 3 saf kecuali akan diampuni dosanya. Oleh sebab itu Malik bin Hubairah selalu berusaha membentuk 3 saf jika jumlah orang yang sholat jenazah itu tidak banyak. Tapi ukuran tidak banyak tadi adalah minimal 6 yang boleh dibuat 3 saf. Itu 6. Berkata Ahmad, lebih baik jika jumlah pengikutnya sedikit. Lebih baik jika jumlah pengikutnya sedikit, membagi mereka atas 3 saf. Nah, lalu ada yang bertanya, jika jumlah mereka hanya 4 orang, bagaimana cara mengaturnya? Nah, lalu jawab Ahmad, dijadikan 2 saf saja. Jadi kalau hanya ada 4, ya tadi jangan dipaksakan jadi 3. Jadi hanya 2 saf saja. Masing-masing saf 2 orang dan makruh bila dibentuk 3 saf. Karena ada saf yang hanya terdiri dari 1 orang. Jadi enggak boleh. Lalu disunatkannya banyaknya pengikut yang menyolatkan. Disunatkan mengumpulkan pengikut sholat jenazah hingga banyak jumlahnya. Hal ini didasarkan oleh hadis dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak satu mayat pun yang disolatkan oleh jamaah muslim yang banyaknya mencapai 100 orang dan semua mendoakannya dengan tulus ikhlas kecuali akan dikabulkan doa mereka terhadapnya. Nah, jadi maksud
memperbanyak jamaah dalam menyolatkan jenazah itu adalah fadilahnya ini. Jadi jika yang jamaahnya itu banyak, mencapai 100 orang dan semuanya mendoakannya dengan ikhlas, maka akan dikabulkan doa orang yang mendoakannya itu. Lalu hadis lain diterima dari Ibnu Abbas bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim pun yang meninggal lalu ia disolatkan oleh sebanyak 40 orang laki-laki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali ia akan beroleh syafaat atau pertolongan atau tertolong oleh mereka. Nah, jadi hadis yang lain itu jika disolatkan oleh sebanyak 40 orang laki-laki yang mukmin, yang tidak mempersekutukan Allah, bukan orang yang musyrik, maka si mayat itu memperoleh syafaat atau tertolong oleh orang yang menyolatkan dan mendoakan itu. Nah, bagaimana kalau kita tertinggal menyolatkan jenazah? Masbuk gitu ya. Jadi kalau sholat biasa itu masbuk. Kalau sholat biasa itu kalau masbuk itu kan harus menyempurnakan yang tertinggalnya. Nah, bagaimana kalau sholat jenazah kita ketinggalan umpama satu takbir. Jadi ketika kita masuk dalam barisan memulai sudah masuk ke takbir kedua. Gitu, takbir kedua. Orang yang ketinggalan membaca takbir dalam sholat jenazah disunatkan untuk mengkodoknya secara berturut-turut. Itu pendapat. Dan seandainya tidak dikodoknya maka tidak menjadi apa-apa. Jadi boleh dikodok umpama kita masuk sudah takbir kedua. Jadi boleh ditambah di akhir nanti. Akan ditambah menjadi 4 kali takbir. Gitu. Tapi kalaupun tidak, itu tidak apa-apa. Ya ikut aja imam umpama. Gitu. Tidak apa-apa. Dan menurut Ibnu Umar, Hasan, Ayyub, Syakhtiyani dan Auza'i tidak perlu mengkodok takbir yang luput, tetapi terus memberi salam bersama imam. Jadi pendapat Ibnu Umar, Hasan, Ayyub, Syakhtiyani dan Auza'i, Imam Auza'i katanya tidak perlu mengkodok takbir itu. Jadi ikut aja salam dengan imam. Jadi kalau hanya keburu 3, ya udah 3 aja gitu. Dan berkata Ahmad, jika tidak dikodok tidak apa-apa. Gitu. Pengarang buku Al-Mughni menguatkan pendapat ini, katanya ucapan Ibnu Umar menjadi alasan kita, sedang tidak ada kedengaran di antara para sahabat yang menentangnya. Nah, dan juga telah diriwayatkan dari Aisyah berkata, ya Rasulullah, saya ikut menyolatkan jenazah, tetapi kadang-kadang tidak kedengaran olehku takbir. Ujar Nabi, jika kedengaran ikutlah takbir, dan jika tidak maka tidak usah mengkodoknya. Gitu. Jadi tidak ikut takbir karena nggak kedengeran gitu, dikira belum takbir mungkin ya, nggak tahunya tiba-tiba salam. Imam teh, ya udah ikut aja, dan yang gue cari kodok, gitu. Nggak apa-apa. Keterangan tersebut tegas maksudnya apalagi yang merupakan takbir yang berturut-turut hingga tidak wajib mengerjakan mana-mana yang ketinggalan seperti takbir sholat id. Tapi kalau sholat id kudu ditambah. Gitu, kalau sholat id jadi sunnah ditambahkan. Nah, rakaat pertama dengan 7 kali takbir. Kalau kemudian kita ketinggalan umpama imam sudah 7, kita baru 5 atau 6, tambah sampai 7 gitu. Tadi rakaat kedua umpama mestinya 5, kita ketinggalan umpama imam sudah 5, kita baru 4 atau 3, tinggal tambah sampai jumlahnya menjadi 5 kalau sholat id. Nah, tapi kalau sholat jenazah ini pendapat yang kuat ya ikut aja imam gitu, tidak mesti dikodok. Tapi dikodok boleh tidak, ada pendapat yang mengatakan boleh dikodok
bahkan menyebutkan sunnah katanya di qadha. Gitu. Maju biar banyak. Bagaimana berkenaan dengan mayat yang boleh disolatkan dan yang tidak? Para fuqaha telah sepakat bahwa disolatkan itu ialah jenazah seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, kecil atau besar. Itu udah pasti ya. Bahwa salah satu syarat wajibnya itu adalah dia muslim. Baik muslim itu laki-laki, perempuan, atau kemudian juga anak-anak. Cuma telah sepakat bahwa anak kecil bila diketahui hidup dan istihlal hendaklah disolatkan. Jadi istihlal itu sudah ketahuan hidupnya. Hendaklah dia sembahyang. Ya, ini istihlal ini berkenaan dengan yang melahirkan keguguran. Nanti penjelasannya. Orang yang berkendaraan hendaklah berada Oke, mungkin di tengahnya. Orang yang berkendaraan adalah berada di belakang jenazah. Berkendaraan berada di belakang jenazah. Etikanya. Sedang yang berjalan kaki di depannya. Oke. Dekat kepadanya baik sebelah kanan atau sebelah kirinya. Sedang anak yang keguguran juga disolatkan dan didoakan keampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Oke. Sebetulnya hadis ini berkenaan dengan istihlal tadi itu, yaitu anak kecil yang ketika dia lahir itu keguguran. Jadi lahirnya lahir keguguran, belum waktunya, belum cukup bulannya. Apa bahasa kitanya? Belum cukup bulan teh? Ya, lahir prematur. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang menyebutkan yang berjalan kaki berjalan di belakang atau di depan, di sebelah kanan, sebelah kiri, di dekatnya. Sedangkan menurut satu riwayat yang berkendaraan adalah di belakang jenazah dan berjalan kaki di mana saja dikehendakinya. Sedang juga anak kecil disembahyangkan. Oke. Berkaitan dengan istihlal tadi, sedangkan anak yang tadi keguguran juga mesti disolatkan, didoakan. Bila di antara satu pendapat, bila sudah diketahui hidupnya di dalam kandungan, jadi istihlal itu. Jadi kalau sudah ketahuan bahwa dia hidup, artinya sudah ada ruhnya. Nah, dia menandai dia bisa hidup, bergerak, model gitu. Itu ketika sudah ditiupkan ruhnya. Dalam hitungan medis dia sudah bisa bernafas dan hidup dan sudah ditiupkan ruhnya itu bila sudah usia 4 bulan, 120 hari. 4 bulan, 120 hari. Nah, jika telah berusia 4 bulan atau lebih dan menunjukkan ciri-ciri hidup, ini sudah yang merasakan itu kan ibunya ya. Tanya aja ibunya, sudah terasa belum begitu bahwa janin itu hidup? Maka menurut kesepakatan fuqaha hendaklah dimandikan dan disolatkan. Jadi tetap dimandikan dan disolatkan. Seandainya tidak menunjukkan tanda-tanda hidup, maka ada dua pendapat. Menurut golongan Hanafi, Malik, Auza'i, dan Hasan, ke bawah riwayat, tidaklah disolatkan. Menurut pendapat pertama ini, jika tidak menunjukkan tanda-tanda hidup, gitu, maka tidak perlu disolatkan. Menurut 4 golongan ini, Hanafi, Malik, Auza'i, dan Hasan. Sementara berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi dari Jabir
bahwa Nabi SAW bersabda, jika bayi yang gugur itu memiliki tanda-tanda hidup, hendaklah disolatkan dan ia berhak mendapat warisan. Di mana warisannya? Elaklah, bukan, kita tidak bahas tentang warisan. Ini mah tentang janin tadi, tentang janin. Kalau dia memiliki tanda-tanda hidup, hendaklah disolatkan. Ini yang kemudian menjadi alasan itu, alasan 4 golongan tadi. Dalam hadis tersebut bahwa untuk disolatkannya bayi yang gugur itu disyaratkan mempunyai tanda-tanda hidup. Tetapi Ahmad, Sa'id, dan Ibnu Sirin dan Ishaq berpendapat bahwa ia dimandikan dan disolatkan berdasarkan hadis yang disebutkan dulu, di mana tersebut dan bayi yang gugur hendaklah disolatkan. Ini menggunakan hadis umum. Yang kedua ini, Ahmad, Sa'id, Ibnu Sirin, Ishaq. Pokoknya setiap bayi yang gugur, baik dia sudah diketahui hidup di dalam perutnya atau tidak, hendaklah disolatkan. Gitu. Pendapat yang kedua. Jadi yang pertama tadi dia disolatkan kalau sudah ada tanda-tanda hidup, gitu kan? Sudah 4 bulan lebih. Nah sementara yang kedua menurut Ahmad, Sa'id, dan Ibnu Sirin dan Ishaq ini, pokoknya setiap bayi yang dilahirkan, termasuk yang keguguran tadi, yang prematur tadi itu, baik dia sudah ada tanda-tanda hidup ataupun belum ada tanda-tanda hidup, maka disolatkan. Dan karena ia merupakan manusia yang telah ditiupkan roh ke dalam tubuhnya hingga harus disolatkan sebagai halnya bayi yang punya tanda-tanda hidup. Nabi SAW telah menyatakan bahwa pada usia 4 bulan ditiupkanlah roh ke dalam tubuh bayi yang dalam kandungan ibunya. Tapi memang ada batasan usianya 4 bulan. Jadi kalau sudah 4 bulan lebih, ini baik ada tanda-tanda hidup maupun tidak, maka tetap dia disolatkan. Mengenai hadis yang dibukakan oleh golongan pertama sebagai alasan mereka tolak karena ia mutorib dan karena bertentangan dengan yang lebih kuat hingga tidak dapat diterima sebagai hujah atau dalil. Oke. Ya, mau ada pertanyaan? 2 menit deh. Selesai dulu. Enggak ya, enggak ada masalah ya? Oh, silakan. Untung siun. Udah bicara tentang mayat. Kalau laki kan pasti kepala. Kalau tadi perempuan, berarti di tengah-tengah. Oh ya. Iya. Berarti posisi sama sejajar. Akan mengikuti laki-laki jadinya. Karena kan perlu ke tengah. Posisi jenazah. Ya. Jadi juga untuk mendapatkan syafaat jenazah kan ada dari jumlah yang punya lagi. Apakah 40 itu satu pelaksanaan atau jumlahnya? Oke. Yang 2 safar itu 3 safar itu situasional ya. Kalau ketika tempatnya tidak memungkinkan, jadinya satunya panjang karena keadaan tidak memungkinkan. Di gang sempit gitu. Jadi memanjang ya. Oh, oke. Yang pertama berkenaan dengan posisi. Ini kan berkenaan dengan posisi imam. Ini kan posisi imam. Memang jika dia terpisah dan satu-satu, maka kalau laki-laki imam itu posisinya setentang atau sejajar dengan kepala. Dan kalau wanita itu maka di tengah-tengah. Bagaimana kalau dengan campur tadi? Nah, kalau campur maka yang menjadi patokannya adalah laki-laki. Sebab laki-laki yang harus dekat imam. Karena laki-laki harus dekat imam, maka imam posisinya menghadap ke laki-laki yang sejajar dengan kepala. Nah, lalu kalau 40 itu jumlah. 40 itu jumlah
baik sekali nyolatkan maupun juga beberapa kali. Umpama karena tadi ruangnya tidak memungkinkan, maka ada beberapa, ada 2 atau 3 termin gitu ya, atau sesi gitu. Nah, jadi yang disebut hitungan itu jumlah yang menyolatkannya, baik 1 sesi maupun 2 atau 3 sesi. Nah, kemudian kalau memang kondisi itu tadi kondisi kalau memungkinkan. Kondisi kalau memungkinkan itu upayakan 3 syaf. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Sebetulnya 1 meter aja cukup ya. 1 meter itu cukup 3 syaf. Sebab tidak ada ruku sujud. Udah aja gitu. Berdekatan dempet aja. Nah, kecuali dengan 1/2 meter gitu. Gitu hanya cukup untuk 1 jajar gitu. Jadi itu kondisional, kalau memungkinkan upayakan 3, tapi kalau tidak ya jangan dipaksakan. Baik, hadirin rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dalam menjalankan kehidupan keberagaman kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahliha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.